aku Oke. apartemennya di atas itu. Oh. Dia setahun itu 500.000. Dang. 500.000 itu 7 miliar ya. Iya, Salah satu mimpiku adalah keliling Amerika. Bertemu teman baru, menjelajah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saya Andri dan ini Alexa. Kita akan menjelajah Route 66. Jadi sebelumnya Andri udah masuk kan 6,8 tingginya. Tapi setelah aku lihat 6,3, waduh, aku pusing langsung di kepalaku. Ini gimana ini ntar mau keluar? Ntar jangan-jangan aku nabrak. Terus kayak apa sih yang harus aku lakukan gitu kayak. Aduh, pintu keluarnya cuma ini doang. Terus kayaknya aku perlu tanya ke seseorang deh. Dan kayak bingung kayak my car is like 6.6. aku tanya ke seseorang, mobilku ini tingginya ini 6,6. Ketika aku masuk itu 6,8, jadi kan oke. Terus sekarang aku lihat tadi 6,3. Terus gimana ini keluarnya? Dia bilang kayak I don't know, aku nggak tahu, aku cuman security. Iya. Gimana ini, nggak ada penyelesaian? Aduh, gimana? Terus ya kayak blank gitu loh di otak. Mau pikir apa itu aku nggak tahu gitu. Kita udah explore Downtown-nya Chicago di episode sebelumnya. Dan kita pergi ke Skydeck, kita bisa melihat pemandangan downtown-nya Chicago. Dan malam hari kita bisa nge-explore juga. Bisa tidur di parkirannya Chicago dengan pemandangan ya lumayan keren. Tapi ketika antri keluar, pusing kan melihat 6,3 feet. Sedangkan mobil Andri tingginya ini cuman ya kayaknya sekitar 6,6. Udah itu jedur ini ntar masa nabrak. Baru aja mulai road trip, masa mobilnya bakal gasruk nyangkut solar panelnya nabrak atau gimana. Aduh pusing lah, ini gimana ini. Tapi ya Andrew coba aja. Terus berhenti, kira-kira nyangkut gak, daripada gak bisa keluar pusing mau gimana. Orang gak ada seseorang yang bisa cari solusi. Hajar lihatin sana sini dan alhamdulillah rasanya tuh lega sekali. Ya, lega akhirnya Alexa bisa keluar dari parkiran itu. Kita akan melanjutkan perjalanan kita dan Andri akan berhenti di rumahnya Daniar. Kita akan nge-explore sedikit di universitas di mana dia kuliah. Tanya itu, kita sedikit akan ngobrol-ngobrol santai lah. Berapa sih sebenarnya biaya hidup tinggal di Chicago dan lain-lainnya. Pokoknya stay tune. Oke teman-teman, ya kita sekarang berada di Chicago. Hari ini kita akan muterin komplek daerah kampus ya ini ya. Yes. Kampus. Jadi kita akan membawa Sopora. Lah iki lho urung di anu. Yo iki tinggal ini toh. Nanti lihat. Ini mah aku jarang pakai mobil. Mobil. Ini lipat. Alright. Jajal sih. Yo. Lah iki apa iki? Kayak melayu dhewe. Yo di pedal. Yo. Iki gak elektrik kita. Mengko elektrik lek sampean. Terus kan nek mau mateni piye? ora iso dipateni. Direm ya rem. Heeh. Nah. Nanti. Pedalan. Lek sampean kok pedal mengko ringan kan? Ya ringan. Yo karena dibantu depan ya. Oke ya teman-teman, jadi ini kita ini ternyata komplek kampus ya? Yes. Kampus apa? University of Chicago. Oke.
Perkenalan dulu, ini Mas Daniel. Asalnya mana? Trenggalek. Jawa Trenggalek. Timur. Trenggalek. Kalian pasti tahu kan dulu kita ini sempat buat video di cuman obrolan doang ya, dan bahasnya itu tentang wisuda apa? S3 gratis. S3 gratis loh, S3 gratis di Amerika. Masnya ini kok ininya di tengah-tengah ini nggak bayar? Jadi kalau kita di pinggir malah bahaya. Kita Oke. salib. Oh gitu ya. Iya. Itu juga nyalip loh. Tapi nyalipnya dia jauh di sisi lain akhirnya. Oh, oke. Kalau kita cuma di pinggir dia maksa lah. Oh, ngangkat ya. Langsung ini. Jadi di sini tuh emang pesepeda ini menang. Paling ditabrak. Mentok. Untuk tinggal di daerah sini itu biayanya berapaan sih? Kalau apartemen itu 1.200. Jadi range-nya antara 1.000 sampai 2.000. Kalau apartemen saya 1.200, makan paling ya 600 Satu bulan. sebulan. Itulah. Itu lagi wisuda ya? Ini persiapan wisuda. Ngomong kapan Mas wisudanya? Doakan saja, semoga nanti saya bisa menjawab. Amin. Sekarang belum bisa. Udah 5 tahun kan? Udah. Udah 5 tahun. Dari S1 langsung S3. Kalau aku langsung S teh. Lewat sini Mas yo, iso ora kamu? Aku iso. Oke, terus nah, Mas kan di sini tuh dapat beasiswa ya kan? Terus masalah kayak biaya hidup tuh gimana? Ya, jadi kita digaji. Digaji juga? Digaji. Jadi kuliah sambil digaji. Betul. Ini gimana itu? Ini masih tutorialnya sama kayak yang dulu kan? Jadi kalian tuh bisa cek videoku yang lama, aku kasih di description. Kita tuh berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu ya? Mungkin Sempat tahun ngobrol. Iya. Iya. Yang ikonik banget. Pintu gerbang yang paling ikonik. Ya. Bagus. Wah, main ambak-ambak ya. Nah, tadi nyari cewek kan? Iya, di sini ada banyak. Yo, kadang misalnya sampean pulang dari kampus terus cuma jalan nih yo. Nanti bakal ada mobil yang ngikutin, terus tiba-tiba dia nanti pintunya ngebuka, turunlah beberapa orang langsung mendeketin sampean bawa senjata. Ditodong aja. Iya, Dan di sini banyak kejadiannya itu. sering. Sering. Ham- Sering. Hampir tiap, dulu sih waktu winter itu hampir tiap minggu ada emailnya. Cuma sekarang kayaknya sebulan sekali lah. Bangunan-bangunannya itu gaya Victorian. Victorian architecture design itu kalau main ke England atau main ke Eropa Nah, itu banyak tuh harusnya yang model-model kayak gini nih. dan Yang atasnya mengerucut, oke. yang jendelanya itu panjang-panjang. Dan memang dibiarin ini ada daun-daunnya. Iya. Ini lewat mana ini? Lurus aja. Lurus bisa itu? Bisa ya. Oh, di Ya wes, sini nyabrang gini. Jadi kalau dari kampus tuh mereka bilang seandainya kamu ditodong, udah kasih aja semuanya. Nanti kampus bakal ganti. Iya, karena kalau ngelawan nyawa melayang, dan itu udah sering kejadian gitu. Yang terakhir nyawa melayang itu Oktober, kalau nggak salah Oktober 2022. Itu murid sini. Terus katanya sih sempat rebut-rebutan gitu. Terus akhirnya ditembak.
Nama saya Daniar. Saya dari Trenggalek. Sudah hampir 5 tahun ini di Amerika. Saya PhD student di University of Chicago tahun ke-5 ini. Riset saya di bidang machine learning and distributed systems. Kalau ada yang tertarik silahkan bisa email saya. Terus di sini saya sama 2 anak dan 1 istri. Asal dari Trenggalek. Trenggalek itu dekatnya Malang, Ponorogo. Iya. Maksudnya kuliah langsung S3 di Amerika itu kayak harus ada seleksi nggak gitu? Seleksi nggak ada, seleksi yang terpusat nggak ada. Jadi yang penting daftar ke kampusnya, terus milih jalur S3. Jadi ada 2 jalur kan, master atau PhD. Nah ini tuh nggak harus berurutan, nggak harus master dulu baru PhD, nggak, bisa aja dari S1 tuh langsung PhD. Nah itu yang saya lakuin dulu, apply ke 10 kampus, terus milih jalur PhD itu, terus bilang kalau nggak punya beasiswa, udah mereka nanti ketika ngasih offer letter udah termasuk itu uangnya berapa per bulan. Jadi kita misalkan dapat 5 nih, tinggal dipilih wah mana nih uang yang paling banyak nih, atau itu kalau ngelihat dari segi uangnya, atau bisa dilihat dari riset profesornya yang nerima kita. Jadi yang nerima itu sebenarnya profesornya. Kita nanti selama 5 tahun kan kerja sama profesor itu. Uangnya itu dari profesornya. Oke. Tapi maksudnya bisa nggak semua orang kan kayak itu satu kesempatan. Harus punya pengalaman riset. Oke. Pengalaman riset itu gimana mas? Gimana? Mungkin dari orang pihak ketiga yang bisa lebih paham bedanya kan. Riset itu yang dibutuhin pengalaman untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah. Kalau misalkan ditanya kamu bisa nggak bikin domba tapi kepalanya sapi gitu, nah itu kalau orang jurusan biologi bisa aja, dari pakai mutasi genetik. Ya, tapi prosesnya lama. Prosesnya panjang, bikin pusing. Nah itu harus betah yang hal-hal kayak gitu tuh. Kalau di computer science ya gitulah, coding. Jadi posisi sampean apa? Posisinya murid, sama kayak murid TK, nggak ada bedanya. Enggak, maksudnya kayak co-founder. Oh, oke. Maksud saya co-founder sih, CTO. Saya yang bagian teknologi, ada CEO-nya agak senior, teman saya juga. Dia alumni McKinsey, jadi sudah cukup lihai di bidang bisnis. Oke. Yang paling culture shock itu di sini nggak ada sawah, nggak ada gunung, jauh dari Chicago itu. Jadi kalau dulu saya kan orang desa banget, tiap hari, tiap jam itu kalau keluar rumah langsung lihat sawah. Ya culture shock di sini nggak ada kayak gituan mas. Nggak ayam ya rasanya. Iya rasanya tuh gimana ya, ada aja yang kurang gitu. Selama 20 tahun lebih loh, bayangin. Selalu ngelihat sawah, belakang rumah gunung. Nyampe sini cuma the jungle of brick. Iya. Semuanya batu bata, bangunan. Sumpah ya mas. Iya. Itu gimana rasanya masnya? Biasanya fresh, kalau ada bata itu kayak. Akhirnya harus nyari hobi lain, harus nyari hal lain yang bisa dinikmati. Kayak mungkin sepedaan. Nah, tadi nyobain kan sepedanya gitu kayak. Ya. Itu tuh memang udah didesain. Aduh, geger tuh anak. Kamu ajak ke sana aja. Tuh kayak punya anak gini seru, ada teman buat main. Ya. Kalau nggak punya anak kan mungkin kerja sampai tengah malam. Terlalu fokus. Ya terlalu fokus tuh nggak bagus. Paneng tuh membahayakan. Kalau untuk sehari 2 hari nggak apa-apa. Cuma untuk 5 tahun bayangin mas. Iya. Yang kerja pakai otak ya. Iya. Itu gimana sih posisi ketika nggak enaknya di Amerika? Nggak enaknya di Amerika itu jauh dari keluarga yang pasti. Semuanya mahal. Terus kayaknya mas ini
Mas Andri ini udah lebih jago ini jelasin yang gini nih. Enggak, kan setiap orang kan mempunyai ini lebih ke kayak pengalaman pribadi sih. Jadi kan tiap orang itu mempunyai perspektif kayak yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari yang berbeda-beda itu bisa digabungkan, mungkin hal apa yang ini gitu. Makanan ya. Makanan itu dulu itu jadi hambatan yang cukup besar karena rasanya beda. Tapi lama kelamaan istri belajar macam-macam dan alhamdulillah tuh sekarang udah pokoknya udah buka warung Indo di sini pun mungkin insya Allah bisa. Tapi dulu selama 3 tahun pertama mungkin makan tuh yang penting ditelan aja. Makan sambel tempe gitu berbulan-bulan Mas. Terus ayam digoreng tanpa bumbu gitu Mas. Itulah. Jadi emang harus dimakan yang penting kenyang, intinya nggak lapar gitu ya. Tapi ya kalau mau berusaha apapun pasti ada jalannya. Tadi yang awalnya nggak bisa masak, nggak tahu gimana cara ngurus anak, yang kayak gitu-gitu tuh kalau kita telatenin pasti bisa. Sebenarnya karena saya itu datang dari keluarga yang sangat sederhana, nggak ada ekspektasi apapun. Saya itu bebas mau ngapain aja. Jadi ketika saya memilih hal yang orang lain mungkin bilang susah pun, tapi karena itu pilihan benar-benar pure dari saya enjoy. Semangatnya tuh somehow ya dapat dari diri sendiri gitu. Pertanggungjawaban tentang apa yang sudah dipilih. Kalau misalkan ini contoh saja ya, misalkan ada keluarga yang cukup mampu terus anaknya diarahkan, oh kamu sekolah ke luar negeri dong gitu. Ketika anaknya memang beneran sekolah ke luar negeri, mungkin alasan pertama kan dorongan dari orang tua. Tapi kalau saya sejauh ini kan karena memang saya sendiri, jadi kayak semangatnya itu lebih organik gitu loh Mas. Dari orang-orang sekitar, teman-teman yang ngedukung. Jadi diawali dengan senang, terus ambil keputusan, jadi terus sampai komitmen. Jadi senang, semua itu mengikutin ya. Santai, nggak ada yang terpaksa. Itu mungkin yang bikin beda. Orang mungkin pengen ke Amerika, ada yang semangat pokoknya aku pengen ke Amerika. Saya enggak. Saya dulu itu literally, pengen ngapain ya? Enaknya kemana gitu. Saya mikir enaknya kemana, yang seru kemana nih? Oh ke Jepang udah, saya dulu ke Swiss udah, ke Eropa itu ya kalau kata temen Jepang itu bagusnya buat jalan-jalan dan jangan untuk studi. Oke lah. Tapi mohon maaf ini bukan berarti menyepelekan pendidikan Jepang, enggak. Ya terus kalau di Eropa itu juga buat jalan-jalan mantap. Tapi di Amerika tuh itu kayak nggak ada itu stereotip kayak gitu zaman dulu. Jadi akhirnya milih ke Amerika. Terus ini baru-baru ini kan mau kemana lagi nih? Ke Amerika udah, oke lah ke Israel loh. Yang tadi saya cerita kan. Itu kayak ibaratnya kamu itu udah di bumi nih. Udah muterin bumi, mau kemana lagi? Mau ke planet Mars. Makanya itu si Elon Musk semangat banget bikin roket. Saya juga gitu, mau kemana lagi? Ada kesempatan ke Israel. Ya udah, saya akhirnya semangat ngurus visa ke Israel walaupun susah. Ini bukan cuma ada konferensi di Israel yang harus didatengin dan profesor minta saya buat kesana ya. Bismillah ya. Diterima kan mau lulusin tahun depan. Gaji per tahunnya berapa coba? Berapa? Tapi jangan dianggap kalau saya bakal segitu, kayaknya enggak akan nyampe. Ini cuma sekedar info aja. Berapa coba Mas? Tebak. Setahun. Aku enggak expect. Ini baru lulus kuliah loh. Di Amerika ya tahu sendiri Mas, kerjaanku kan kuli restoran. Kuli restoran itu mentok itu paling ya 80.000. Tapi temanku tuh yang di itu kan katanya sekitar 100-an.
Nah ini Ya, buat mungkin lebih itu ya. Aku kayaknya Iya. 150 atau 200 malahan. ini buat motivasi Ya. kalau teman-teman butuh di Amerika. Jadi ada banyak yang lebih gede dari ini, cuma ini bener-bener temenku yang aku tiap minggu ngobrol ketemu, dan dia juga satu grup riset sama aku. Oke. Apartemennya di atas itu. Oh. Dia setahun itu 500.000. Dang. 500.000 itu 7 miliar ya. Iya, Kacau. 500.000 itu kalau tahu nggak satu Kerja bulannya setahun. berapa? Terus ini aja Mas, retire di Trenggalek. Iya, 50.000 sebulannya. Iya, berapa tuh? 50. Ya sekitar 40.000 lah. Heeh. Dari puluhan ribu. Oh my gosh. Itu berapa juta sih? Satu Iya. bulan Ratusan juta. iya. 500.000 itu banyak banget. Iya, memang banyak Mas. Itu hampir Kacau banget. sih. Kacau. Tapi aku ada temen juga yang udah senior sih. Temen juga senior. Dia di bank, kalau di bank kan emang terkenal tinggi kan. Ya, Ini udah di atas 1 juta 1 tahun ya. sahatannya ya. Kacau. Satu jamnya dia itu 200.000 Kacau. dolar kayaknya. Tapi gini teman-teman. Jadi kalau kamu tuh sekaya itu dan nggak ada waktu untuk menikmati keindahan ciptaan Allah ini, ya percuma gitu loh. Jadi harus apa ya? Bisa menyeimbangkan jalan-jalan. Nggak cuma kerja doang ya kan Mas? Iya, jadi gini, punya duit banyak Mm-mm. itu buat senang kan. Tapi kalau punya duit banyak nggak tahu cara untuk senang, Percuma. cuma Iya. Percuma. Tapi memang banyak kan cerita dia udah posisi atas dan nggak bisa cuti, nggak bisa dengan santai. Misalkan aku mau camping minggu depan, susah karena dia orang penting, terlanjur penting banget. terlanjur penting. Nah, jadi kaya boleh punya uang secukupnya, tapi bisa jalan-jalan itu menurutku udah the best lah. Iya. Punya uang kebanyakan kalau cuma di bank ntar riba jadi.